Umur 70 tahun, aku dijual oleh anak kandungku sendiri untuk jadi pembantu. Gajinya diambil semua olehnya. Tapi keluarga yang membeliku tidak tahu aku adalah ayah kandung dari majikan baruku. Dan yang lebih mengejutkan, majikan baruku adalah seorang jaksa yang menangani kasus perdagangan manusia. Namaku Budi Santoso. Aku seorang duda berusia 70 tahun yang sudah kehilangan istriku 5 tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, aku tinggal bersama anak perempuanku satu-satunya, Sari. Dia adalah segalanya bagiku. Setelah ibunya meninggal, aku mencurahkan seluruh hidupku untuk memastikan Sari bahagia. Aku rela menjual warung kecilku, menghabiskan semua tabunganku, bahkan menjual perhiasan peninggalan almarhum istriku hanya untuk memenuhi semua keinginan Sari. Tapi entah sejak kapan Sari berubah. Dia mulai jarang pulang, lebih sering keluar malam, dan setiap kali pulang wajahnya terlihat lelah dan matanya sembab. Aku khawatir, tentu saja. Sebagai ayah, aku tidak bisa tinggal diam melihat anakku seperti itu. Berkali-kali aku bertanya, "Sari, ada masalah apa? Cerita sama bapak." "Ya, bapak pasti bantu." Tapi jawaban Sari selalu sama. "Tidak ada apa-apa, Pak. Sari baik-baik saja." Hingga suatu malam, sekitar 2 minggu lalu, Sari pulang dengan wajah pucat dan mata merah. Dia langsung masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu, hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Aku sedang berbaring, mencoba tidur, meskipun rasa sakit di lututku membuatku sulit untuk beristirahat. Ketika melihat Sari berdiri di ambang pintu dengan wajah seperti itu, aku langsung bangun dan menghampirinya. "Sari, kenapa? Ada apa, Nak?" tanyaku sambil memegang bahunya dengan lembut. Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca, kemudian dia memelukku erat, tubuhnya bergetar. "Pak, Sari minta maaf. Sari punya masalah besar." Jantungku berdegup kencang mendengar kata-kata itu. "Masalah apa, Nak? Cerita sama bapak. Apapun masalahnya, kita hadapi bersama." Sari melepaskan pelukannya dan duduk di tepi ranjangku. Dia menunduk, tangannya meremas-remas ujung bajunya. Kebiasaan yang dia lakukan sejak kecil ketika sedang gugup. "Pak, Sari punya hutang yang besar, 50 juta rupiah." Aku terdiam. 50 juta? Bagaimana mungkin? "Hutang untuk apa, Sari? Kenapa bisa sebanyak itu?" tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap tenang meskipun dadaku terasa sesak. Sari ikut investasi online yang ternyata penipuan, Pak. Terus Sari pinjam uang dari rentenir untuk nutup kerugiannya, tapi malah makin besar bunganya. Mereka kasih waktu sampai akhir bulan ini. Kalau Sari tidak bayar..." Suaranya terputus dan air matanya mulai menetes. Aku merasakan seluruh tubuhku lemas. 50 juta, jumlah yang sangat besar. Rumah kami sudah tidak ada yang bisa dijual lagi. Aku tidak punya harta, tidak punya tabungan. Pensiunan seperti aku hanya hidup dari uang pensiun yang pas-pasan. "Sari, kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa baru sekarang?" Bisiku, suaraku bergetar. "Sari takut, Pak. Sari malu. Sari tidak tahu harus bagaimana lagi." Sari menangis terseduh-seduh di depanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan cara untuk membantu Sari. Dia anakku, darah dagingku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya menghadapi masalah sebesar ini sendirian? Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seorang kakek tua yang bahkan tidak bisa bekerja keras lagi karena lututku yang sakit. 3 hari setelah malam itu, Sari datang lagi ke kamarku. Kali ini, wajahnya terlihat berbeda. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Yang aku lihat adalah tekad atau mungkin kepasrahan. "Pak, Sari sudah dapat solusi," katanya dengan nada datar. "Solusi apa, Nak?" tanyaku penuh harap. "Ada teman Sari yang kenal dengan keluarga kaya. Mereka butuh pembantu rumah tangga. Gajinya 3 juta per bulan. Sari sudah bicara sama mereka dan mereka mau terima Bapak." Aku terdiam. "Pembantu?
Di usiaku yang sudah 70 tahun ini? Sari, Bapak sudah tua, lututku juga sakit. Kamu yakin Bapak bisa kerja seperti itu? Sari menatapku dengan tatapan yang sulit aku deskripsikan. Ada rasa bersalah di sana, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Pak, ini satu-satunya cara. Mereka tidak keberatan dengan usia Bapak. Mereka bilang, pekerjaan tidak terlalu berat, hanya bantu-bantu ringan saja. Dengan gaji 3 juta per bulan, dalam setahun lebih, hutang Sari bisa lunas. Tapi Sari, Bapak di sini siapa yang jaga? Kamu kan juga sibuk kerja. Ucapku, mencoba mencari alasan untuk tidak pergi. Pak, ini demi masa depan Sari juga. Kalau hutang ini tidak lunas, Sari bisa diapa-apain sama rentenir itu. Mereka, orang-orang yang berbahaya, Pak. Mereka sudah mulai mengancam Sari. Suara Sari terdengar memohon. Akhirnya, aku mengangguk. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak ingin anakku dalam bahaya. Jika dengan bekerja sebagai pembantu aku bisa menyelamatkan Sari dari ancaman rentenir, maka aku akan melakukannya. Meskipun harga diriku hancur, meskipun tubuhku sudah tua dan lemah, aku tetap akan melakukannya. Karena itulah yang dilakukan seorang ayah, mengorbankan apa saja demi kebahagiaan anaknya. 2 hari kemudian, Sari mengantarku ke rumah majikan baruku. Rumah itu besar dan megah, berlokasi di kawasan elite Jakarta Selatan. Pagar besinya tinggi, halamannya luas, dengan taman yang tertata rapi. Ketika pintu gerbang terbuka, aku bisa melihat rumah 2 lantai dengan cat putih bersih dan jendela-jendela besar. Di halaman depan, ada 2 mobil mewah terparkir. Ini adalah rumah orang kaya, sangat berbeda dengan rumah kecilku yang sederhana. Sari dan aku disambut oleh seorang wanita paruh baya yang berpakaian rapi. Wajahnya cantik meskipun sudah tidak muda lagi. Rambutnya diikat dengan gaya elegan dan cara berjalannya memancarkan keanggunan. Selamat datang, saya Ibu Ratna, pemilik rumah ini, katanya dengan nada yang terdengar formal dan dingin. Selamat siang, Bu. Ini Bapak yang saya ceritakan, kata Sari sambil sedikit membungkuk. Ibu Ratna menatapku dari atas sampai bawah. Matanya meneliti setiap detail diriku. Aku merasa seperti sedang dinilai, diperiksa apakah aku layak atau tidak. Sudah tua sekali ya, kamu yakin dia bisa kerja? Tanya Ibu Ratna kepada Sari dengan nada skeptis. Bapak masih kuat, Bu. Dia bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya jamin, jawab Sari cepat. Ibu Ratna menghela napas. Baiklah, tapi kalau tidak bisa ngikutin aturan di sini, jangan harap bisa bertahan lama. Gaji 3 juta per bulan, sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Uangnya akan saya transfer langsung ke rekeningmu setiap tanggal 25, katanya sambil menatap Sari. Aku terperanjat mendengar kata-kata itu. Transfer ke rekening Sari? Bukan ke rekeningku? Bu, maaf, tapi bukankah gajinya seharusnya untuk Bapak? Tanyaku dengan hati-hati. Ibu Ratna menatapku dengan tatapan tajam. Itu sudah kesepakatan antara saya dan Sari. Kamu kerja di sini, tapi gaji langsung masuk ke rekening Sari. Itu dealnya. Kalau tidak suka, kamu bisa pergi sekarang. Aku melirik Sari, berharap dia akan membantuku, menjelaskan sesuatu. Tapi Sari hanya menunduk, tidak berani menatap mataku. Di saat itu, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Sari telah menjualku. Aku bukan sedang bekerja di sini. Aku sedang dijadikan komoditas untuk melunasi hutangnya. Tapi aku tidak bisa marah. Aku tidak bisa menolak. Karena aku tahu Sari melakukan ini karena terpaksa. Setidaknya, itulah yang aku coba yakinkan pada diriku sendiri. Baik, Bu, saya mengerti, jawabku akhirnya dengan suara pelan. Sari kemudian berpamitan. Sebelum pergi, dia memelukku sebentar dan berbisik, maafin Sari, Pak. Ini satu-satunya cara. Lalu dia pergi, meninggalkan aku sendirian di rumah orang asing ini. Ibu Ratna memanggilku untuk mengikutinya masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu sangat mewah. Lantainya dari marmer yang mengkilap,
perabotan dari kayu jati yang mahal, dan di ruang tamu terpajang lukisan-lukisan yang terlihat sangat bernilai. "Ini aturannya," kata Ibu Ratna sambil memberikan selembar kertas kepadaku. "Baca baik-baik dan hafalkan. Kalau melanggar, langsung keluar." Aku menerima kertas itu dan membacanya. Isinya sangat ketat. Bangun jam 5 pagi, bersih-bersihkan seluruh rumah sebelum jam 7, masak sarapan untuk keluarga, cuci piring dan bersihkan dapur, cuci pakaian, setrika, bersihkan taman, masak makan siang, masak makan malam, dan boleh tidur. Setelah semua pekerjaan selesai, biasanya sekitar jam 10 malam. Tidak boleh menggunakan fasilitas keluarga seperti TV, AC di kamar tamu, atau duduk di sofa ruang tamu. "Kamarmu di sana," kata Ibu Ratna sambil menunjuk ke sebuah ruangan kecil di belakang dapur. Aku mengikutinya dan melihat kamar yang sangat sederhana. Hanya ada kasur tipis di lantai, sebuah bantal lusuh, dan selimut tipis. Tidak ada lemari, tidak ada jendela, hanya sebuah ventilasi kecil di dekat atap. Ruangan itu pengap dan gelap. "Hari ini kamu istirahat, besok mulai kerja. Jangan lupa bangun jam 5, kata Ibu Ratna sebelum menutup pintu kamar dan meninggalkan aku sendirian. Aku duduk di kasur tipis itu, menatap sekeliling kamar yang akan menjadi tempat tinggalku, entah sampai kapan. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak menangis keras, hanya membiarkan air mata mengalir pelan di pipiku yang keriput. Di usia 70 tahun, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Aku tidak pernah menyangka anak yang aku besarkan dengan penuh kasih sayang, anak yang aku berikan segalanya, akan menjualku seperti ini. Tapi di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang membuatku bertahan. Aku melakukan ini untuk Sari. Meskipun sakit, meskipun menyakitkan, aku tetap melakukannya karena dia adalah anakku. Dan seorang ayah akan melakukan apa saja untuk anaknya, bahkan jika itu berarti mengorbankan harga diri dan kebahagiaan sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kasurnya keras, ruangannya pengap, dan pikiranku terus berkelana. Aku teringat masa-masa indah ketika Sari masih kecil. Bagaimana dia selalu berlari ke pelukanku setiap kali aku pulang kerja. Bagaimana dia tertawa riang ketika aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Bagaimana dia memanggil Bapak dengan suara lembut, penuh kasih sayang. Kemana perginya anak kecil itu? Kemana perginya Sari yang dulu begitu mencintaiku? Keesokan harinya, pukul 5 pagi, aku bangun dengan susah payah. Lututku terasa kaku dan sakit setelah tidur di kasur tipis. Aku mencoba berdiri, dan rasanya seperti ada ribuan jarum menusuk lututku. Tapi aku tidak boleh mengeluh. Aku harus bekerja. Aku keluar dari kamar kecilku dan mulai membersihkan rumah. Rumah 2 lantai itu sangat besar. Aku harus mengepel seluruh lantai, membersihkan debu di setiap sudut, merapikan sofa dan bantal, membersihkan jendela, dan menyapu halaman. Pekerjaannya tidak selesai sampai jam 8 pagi. Ketika aku selesai, tubuhku sudah sangat lelah. Keringatku bercucuran meskipun udara pagi masih sejuk. Kok lama sekali? Sudah jam 8 baru selesai. Besok harus lebih cepat, bentak Ibu Ratna ketika dia turun dari kamar tidurnya di lantai 2. Dia menatapku dengan wajah tidak puas. "Maaf Bu, besok akan lebih cepat," jawabku sambil menunduk. Sekarang masak sarapan. Menu hari ini nasi goreng, telur dadar, dan jus jeruk untuk 4 orang. Anak-anak saya bangun jam 9, jadi harus sudah siap sebelum itu, perintahnya lagi. Aku bergegas ke dapur. Untungnya, memasak adalah salah satu hal yang aku kuasai. Dulu, aku sering memasak untuk Sari dan istriku. Aku mulai membuat nasi goreng dengan bumbu yang cukup lengkap, menggoreng telur dadar hingga matang sempurna, dan memeras jeruk segar untuk jus. Semuanya selesai tepat waktu jam 9. Tidak lama kemudian, 2 orang anak muda turun dari lantai 2. Seorang perempuan berusia sekitar 20-an dengan rambut panjang sebahu, dan seorang laki-laki
berusia sekitar 17 tahun dengan rambut gondrong. Mereka adalah anak-anak Ibu Ratna. Ketika mereka melewatiku di dapur, mereka bahkan tidak melihat ke arahku, seolah-olah aku tidak ada. Mereka langsung duduk di meja makan dan mulai makan tanpa mengucapkan terima kasih atau bahkan sekedar menyapa. "Kok nasi gorengnya kurang asin? Ini hambar banget," keluh anak perempuan itu dengan nada jijik. "Maaf Nona, nanti saya tambahin kecap," jawabku sambil bergegas mengambil botol kecap dari dapur. "Udah terlambat, saya makannya sekarang, bukan nanti. Dasar pembantu tidak becus," gerutunya lagi sambil melempar sendok ke piring dengan keras hingga menimbulkan bunyi nyaring. Aku hanya bisa menunduk, menelan semua hinaan itu dalam diam. Inilah kehidupanku sekarang. Kehidupan di mana aku tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Aku hanya sebuah objek yang dipekerjakan untuk melayani mereka. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi, bekerja tanpa henti hingga jam 10 malam. Lututku semakin sakit, punggungku pegal-pegal, dan tanganku penuh dengan luka lecet karena terus mencuci dan membersihkan. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku terus bekerja dengan sekuat tenaga, berharap bahwa semua ini akan berakhir suatu hari nanti. Berharap bahwa Sari akan melunasi hutangnya dan aku bisa pulang. Tapi yang membuatku semakin sedih adalah tidak adanya kabar dari Sari. Sudah 2 minggu aku bekerja di sini, tapi Sari tidak pernah datang mengunjungiku. Bahkan tidak ada telepon, tidak ada pesan. Dia seolah-olah menghilang dari hidupku. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu berdoa. Berdoa agar Sari baik-baik saja. Berdoa agar dia bisa melunasi hutangnya. Berdoa agar suatu hari nanti dia akan datang menjemputku dan membawaku pulang. Namun pada suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring setelah makan malam, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Suara langkah kaki berat memasuki rumah. "Assalamualaikum," sapa seseorang dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Waalaikumsalam. Udah pulang Mas? Kenapa malam banget?" tanya Ibu Ratna dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi lembut, sangat berbeda dengan nada yang biasa dia gunakan padaku. "Ada kasus yang harus diselesaikan. Tadi sidang sampai sore," jawab suara laki-laki itu. Aku menghentikan pekerjaanku sejenak, mencoba mendengarkan percakapan mereka dari dapur. Suara itu, ada sesuatu yang familiar, tapi aku tidak bisa memastikan dari mana aku mengenalnya. Mungkin hanya perasaanku saja. "Bapak belum makan? Saya siapkan makanan." "Ya," kata Ibu Ratna. "Tidak usah Bu, saya sudah makan di luar. Capek banget, saya mau tidur dulu," jawab laki-laki itu. Aku mendengar langkah kaki naik ke lantai 2. Dia pasti suami Ibu Ratna. Selama 2 minggu aku bekerja di sini, aku belum pernah bertemu dengannya. Ibu Ratna bilang suaminya seorang pejabat yang sangat sibuk, sering pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali karena dinas keluar kota. Aku tidak terlalu memikirkannya. Yang penting, aku menyelesaikan pekerjaanku dengan baik agar tidak dimarahi. Setelah selesai mencuci piring, aku kembali ke kamar kecilku. Tubuhku sangat lelah. Aku berbaring di kasur tipis itu, menatap langit-langit kamar yang retak. Pikiranku melayang kemana-mana. Aku teringat kata-kata Sari. "Ini satu-satunya cara." Apakah benar ini satu-satunya cara? Apakah tidak ada pilihan lain? Tapi apa gunanya memikirkan itu sekarang? Aku sudah di sini. Dan aku harus bertahan. Beberapa hari kemudian, pada suatu sore, aku sedang menyapu halaman depan ketika pintu gerbang terbuka dan sebuah mobil hitam memasuki pekarangan. Mobil itu berhenti di depan rumah dan seorang laki-laki keluar dari dalamnya. Dia berusia sekitar 40-an tahun, berpakaian rapi dengan kemeja putih dan celana bahan hitam. Rambutnya disisir rapi dan wajahnya terlihat tegas dan berwibawa. Ada tas kerja di tangannya. Sepertinya baru pulang dari kantor.
Ketika laki-laki itu berjalan menuju pintu depan, matanya bertemu dengan mataku untuk sesaat. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Ada getaran, ada perasaan yang sulit aku jelaskan. Wajah laki-laki itu, ada sesuatu yang sangat familiar, tapi aku tidak bisa mengingat di mana aku pernah melihatnya. Laki-laki itu berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan yang sama penasarannya. "Bapak siapa?" tanyanya dengan nada sopan, sangat berbeda dengan nada yang digunakan oleh Ibu Ratna dan anak-anaknya. "Saya pembantu baru di sini, Pak," jawabku sambil menunduk. "Oh, pembantu baru? Nama Bapak siapa?" tanyanya lagi. "Budi, Pak. Budi Santoso," jawabku. Laki-laki itu terdiam sejenak, seolah-olah nama itu memicu sesuatu di ingatannya. Tapi kemudian dia tersenyum tipis dan mengangguk. "Baik Pak Budi, saya Arif, pemilik rumah ini. Kalau ada yang perlu dibantu, bilang saja." "Ya," katanya dengan ramah sebelum masuk ke dalam rumah. Aku berdiri di sana, terpaku. Arif, namanya Arif. Kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Kenapa wajah laki-laki itu membuat dadaku terasa sesak? Aku mencoba mengingat-ingat, tapi pikiranku kosong. Mungkin hanya kebetulan saja. Mungkin aku terlalu lelah sehingga mulai berhalusinasi. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, aku kembali ke kamar kecilku. Tapi aku tidak bisa tidur. Wajah Arif terus muncul di pikiranku. Ada sesuatu tentang dia yang membuatku tidak tenang. Aku mencoba mengingat-ingat masa lalu, mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan perasaan aneh ini. Dan tiba-tiba, seperti kilatan cahaya di tengah kegelapan, aku teringat sesuatu. 40 tahun yang lalu, aku menikah dengan seorang wanita bernama Dewi. Kami memiliki seorang anak laki-laki, namanya Arif. Tapi pernikahan kami tidak bertahan lama. Dewi memutuskan untuk bercerai dariku ketika Arif masih berusia 5 tahun. Dia membawa Arif pergi, dan sejak saat itu, aku tidak pernah bertemu mereka lagi. Aku mencoba mencari mereka, tapi tidak ada jejak. Dewi sepertinya sengaja menghilang, tidak ingin aku terlibat dalam kehidupan mereka lagi. Beberapa tahun kemudian, aku menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki Sari. Tapi aku tidak pernah melupakan Arif, anak pertamaku. Setiap malam, aku selalu berdoa untuk keselamatannya, berharap dia tumbuh menjadi laki-laki yang baik dan sukses. Dan sekarang, apakah mungkin laki-laki yang bernama Arif itu adalah anakku? Aku mencoba mengingat wajah Arif kecil. Dia punya tanda lahir kecil di pipi kanannya, tepat di bawah mata. Apakah laki-laki tadi punya tanda lahir itu? Aku tidak sempat melihat dengan jelas tadi karena kami hanya bertemu sebentar. Aku harus memastikan. Aku harus tahu apakah dia benar-benar anakku atau bukan. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa begitu saja bertanya kepadanya. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika dia bukan anakku? Aku akan terlihat bodoh dan gila. Beberapa hari berikutnya, aku mencoba mengamati Arif dari jauh. Dia jarang pulang ke rumah. Kadang dia pulang sangat larut malam, kadang dia tidak pulang sama sekali. Ibu Ratna bilang, Arif adalah seorang jaksa yang sangat sibuk menangani kasus-kasus besar. Dia adalah orang yang sangat dihormati di kantornya. Setiap kali Arif pulang, aku mencoba mencari kesempatan untuk melihatnya lebih dekat. Dan suatu hari, kesempatan itu datang. Arif sedang duduk di teras belakang rumah, membaca berkas-berkas pekerjaan. Aku sedang menyiram tanaman di dekat sana. Aku sengaja menyiram lebih lama dari biasanya, hanya untuk bisa mengamatinya. Dan kemudian aku melihatnya. Ketika Arif mengangkat wajahnya untuk melihat ke arah taman, sinar matahari menerangi pipi kanannya. Di sana, tepat di bawah matanya, ada tanda lahir kecil berwarna coklat. Sama persis dengan tanda lahir yang aku ingat dari Arif kecil. Dadaku terasa sesak. Tanganku gemetar memegang selang air. Itu dia. Itu benar-benar anakku. Arif, anak laki-laki yang aku cari selama 40 tahun. Sekarang ada di depanku. Dia adalah majikanku.
Dia adalah orang yang membeli aku sebagai pembantu tanpa mengetahui bahwa aku adalah ayahnya sendiri. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak bisa menahannya. Aku ingin berlari ke arahnya, memeluknya, mengatakan, "Arif, itu bapakmu." Tapi aku tidak bisa. Aku terlalu takut. Takut dia tidak akan percaya. Takut dia akan menolakku. Takut dia akan marah karena aku meninggalkannya 40 tahun yang lalu. Meskipun itu bukan kesalahanku. Aku terus berdiri di sana, menyiram tanaman dengan tangan yang gemetar, sambil menatap anak laki-lakiku yang telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang sukses. Hati kecilku menangis. Menangis karena bahagia bisa melihatnya lagi. Menangis karena sedih melihat keadaanku sekarang. Menangis karena tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mengetahui bahwa Arif adalah anak kandungku, hidupku di rumah itu berubah menjadi lebih menyiksa secara emosional. Setiap hari aku melihatnya, anakku sendiri, tapi aku tidak bisa mengakui identitasku. Aku harus berpura-pura menjadi orang asing, hanya seorang pembantu tua yang bekerja di rumahnya. Rasanya seperti ada pisau yang tertancap di dadaku setiap kali aku melihatnya. Setiap kali dia melewatiku tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil Arif. Cara dia minum kopi di pagi hari, selalu tanpa gula, hanya kopi hitam pekat. Cara dia mengernyitkan dahi ketika sedang membaca berkas-berkas pekerjaan. Cara dia tersenyum tipis ketika Ibu Ratna menceritakan sesuatu yang lucu. Semua gerak-geriknya aku amati dengan seksama, mencoba mengisi kekosongan 40 tahun yang hilang dari hidupnya. Suatu pagi, sekitar pukul 6, aku sedang menyapu halaman depan ketika Arif keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Dia mengenakan setelan jas hitam yang rapi dengan dasi biru tua. Tas kerjanya tergenggam erat di tangan kanannya. Ketika dia berjalan menuju mobilnya, dia tiba-tiba tersandung batu kecil di jalan setapak. Tas kerjanya jatuh dan semua berkas di dalamnya berhamburan di tanaman. "Ah, sial!" umpatnya sambil jongkok untuk mengumpulkan berkas-berkas itu. Aku segera berlari menghampirinya, meskipun lututku terasa sangat sakit dengan gerakan tiba-tiba itu. "Pak Arif, biar saya bantu," kataku sambil ikut jongkok dan mulai mengumpulkan berkas-berkas yang berserakan. "Terima kasih, Pak Budi," katanya sambil terus mengumpulkan berkas. Tangannya bergerak cepat, terlihat sangat terburu-buru. Ketika aku mengambil salah satu berkas, mataku tidak sengaja membaca judulnya. Kasus Perdagangan Manusia, Jaringan Jakarta Selatan. Aku terdiam sejenak. Jadi Arif menangani kasus perdagangan manusia. Aku tidak tahu detail pekerjaannya sebelumnya, hanya tahu dia seorang jaksa. "Maaf Pak Budi, saya terburu-buru. Ada sidang penting pagi ini," kata Arif sambil memasukkan semua berkas kembali ke dalam tasnya. Dia berdiri dan bersiap pergi, tapi kemudian dia berhenti sejenak dan menatapku. "Pak Budi, Bapak dari mana asalnya? Kok saya merasa pernah kenal Bapak, atau mungkin wajah Bapak familiar?" tanyanya dengan nada penasaran. Jantungku berdegup kencang. Ini dia. Ini kesempatanku untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi mulutku terasa kelu. Kata-kata tidak bisa keluar. Saya dari Surabaya, Pak. Mungkin Bapak pernah ke sana?" jawabku dengan suara bergetar. Arif mengangguk pelan, masih menatapku dengan tatapan yang penuh tanda tanya. "Surabaya? Ya, kok rasanya ada yang familiar. Tapi mungkin memang hanya perasaan saya saja." Dia kemudian tersenyum tipis dan menepuk bahuku dengan lembut. "Terima kasih sudah bantu Pak Budi. Kalau ada yang perlu bantuan atau Bapak kesulitan dengan pekerjaan, bilang saja sama saya. Ya, jangan sungkan." Aku hanya bisa mengangguk, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Arif berbeda dengan Ibu Ratna dan anak-anaknya. Dia ramah. Dia menghargaiku sebagai manusia. Dia bahkan menawarkan bantuan kepadaku. Air mataku hampir menetes lagi, tapi aku menahannya.
Aku tidak bisa menangis di depannya. Tidak sekarang. Setelah Arif pergi, aku berdiri di sana untuk beberapa saat, menatap mobilnya yang perlahan menghilang di balik gerbang. Hatiku penuh dengan perasaan campur aduk. Bangga karena anakku tumbuh menjadi orang yang baik dan sukses. Sedih karena aku tidak bisa mengakui diriku sebagai ayahnya. Marah pada diriku sendiri karena terlalu pengecut untuk mengatakan yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mencari lebih banyak informasi tentang Arif. Aku mendengar percakapan-percakapan antara Ibu Ratna dan anak-anaknya tentang dia. Ternyata Arif adalah seorang jaksa yang sangat dihormati. Dia menangani kasus-kasus besar, terutama kasus perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja. Banyak orang yang dia selamatkan dari jeratan sindikat perdagangan manusia. Dia bahkan pernah mendapat penghargaan dari pemerintah atas dedikasinya. Mendengar semua itu membuatku sangat bangga. Anakku adalah pahlawan bagi banyak orang. Dia menyelamatkan orang-orang dari penderitaan. Tapi ironinya, dia tidak tahu bahwa ayahnya sendiri sedang menjadi korban dari praktik yang mirip dengan apa yang dia lawan setiap hari. Aku dijual oleh anak perempuanku untuk bekerja sebagai pembantu dengan gaji yang tidak pernah aku terima. Bukankah itu juga termasuk eksploitasi? Suatu malam, sekitar pukul 9, aku sedang mencuci piring di dapur ketika aku mendengar suara televisi dari ruang keluarga. Ibu Ratna dan kedua anaknya sedang menonton berita. Aku bisa mendengar suara presenter berita dengan jelas dari dapur. Jaksa Arif Wibowo berhasil mengungkap sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di Jakarta Selatan. Sebanyak 15 korban berhasil diselamatkan. Sebagian besar adalah wanita muda yang dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang tidak pernah mereka terima. Para korban diperdagangkan oleh keluarga mereka sendiri yang terlilit hutang. Suara presenter itu membuat seluruh tubuhku membeku. Aku berhenti mencuci piring dan berdiri terpaku di depan bak cuci. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang tidak pernah mereka terima. Diperdagangkan oleh keluarga mereka sendiri yang terlilit hutang. Bukankah itu persis situasiku? Aku dipaksa bekerja sebagai pembantu dengan gaji yang langsung masuk ke rekening Sari. Aku dijual oleh Sari yang terlilit hutang. Bedanya, para korban di berita itu diselamatkan oleh Arif. Tapi aku adalah ayah dari penyelamat itu sendiri. Tapi aku tidak diselamatkan karena dia tidak tahu siapa aku. Air mataku mulai menetes, jatuh ke bak cuci yang penuh dengan air sabun. Aku merasa sangat bodoh, sangat lemah. Kenapa aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya? Kenapa aku membiarkan diriku terus menderita seperti ini? Tapi, setiap kali aku berpikir untuk mengungkapkan identitasku, rasa takut itu kembali muncul. Takut ditolak, takut tidak dipercaya, takut mempermalukan Arif dengan kehadiranku. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya terlihat tidak senang, matanya menatap tajam ke arahku. Pak Budi, saya perhatikan, kerja Bapak akhir-akhir ini makin lambat. Kemarin saya lihat masih ada debu di sudut ruang tamu. Hari ini, nasi yang Bapak masak terlalu lembek. Bapak pikir saya bayar mahal untuk hasil kerja seperti itu? Bentaknya dengan suara keras. Aku menunduk dalam-dalam. Maaf Bu, lutut saya sedang sakit. Tapi saya akan berusaha lebih baik lagi. Sakit? Semua orang bisa bilang sakit. Bapak pikir saya peduli? Kalau tidak bisa kerja dengan baik, lebih baik Bapak keluar dari sini sekarang. Hardiknya lagi. Aku tidak berani menjawab. Aku hanya bisa berdiri di sana, menahan sakit di hati dan di lutut, sambil mendengar Ibu Ratna terus memarahiku. Dia bahkan mengancam akan mengurangi gaji jika pekerjaanku tidak membaik. Tapi tunggu, gaji itu bahkan tidak pernah sampai ke tanganku. Semua langsung masuk ke rekening Sari. Ketika Ibu Ratna selesai memarahi aku kembali ke kamar kecilku. Aku duduk di kasur tipis itu, memeluk lututku yang sakit dan menangis dalam diam.
Aku merasa sangat sendirian, sangat terhina. Di usia 70 tahun, aku seharusnya sedang menikmati masa tua dengan tenang, mungkin bermain dengan cucu-cucu jika Sari sudah menikah. Tapi kenyataannya, aku ada di sini, bekerja seperti budak, diperlakukan dengan tidak manusiawi, dan bahkan tidak bisa mengakui diriku sebagai ayah dari pemilik rumah ini. Malam itu, sekitar pukul 10, ketika aku sudah akan tidur, aku mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. Aku membuka pintu dan terkejut melihat Arif berdiri di sana. Dia masih mengenakan kemeja kantor, tapi dasinya sudah dilepas dan kancing atas kemejanya terbuka. Wajahnya terlihat lelah. "Pak Budi, maaf mengganggu. Tadi saya dengar ibu saya memarahi Bapak. Saya mau minta maaf atas sikap ibu saya. Beliau memang kadang agak keras," katanya dengan nada menyesal. Aku terkejut. Arif datang untuk meminta maaf atas perilaku istrinya. Ini sangat tidak terduga. "Tidak apa-apa Pak Arif, itu memang kesalahan saya. Pekerjaan saya memang kurang baik akhir-akhir ini," jawabku dengan suara pelan. Arif menatapku dengan tatapan yang penuh perhatian. "Pak Budi, Bapak terlihat lelah. Apa Bapak sakit? Jujur saja, tidak apa-apa. Kalau Bapak butuh istirahat atau perlu ke dokter, bilang saja. Saya akan bantu." Air mataku hampir keluar lagi mendengar kata-kata itu. Arif sangat baik, sangat berbeda dengan keluarganya yang lain. Dia peduli padaku, meskipun dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. "Lutut saya memang agak sakit, Pak, tapi tidak apa-apa. Saya bisa tetap kerja," jawabku sambil berusaha tersenyum. Arif terdiam sejenak, kemudian dia merogoh dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini Pak, pakai ini untuk beli obat atau apapun yang Bapak butuhkan. Jangan bilang-bilang sama ibu saya ya. Ini dari saya pribadi." Aku menatap uang di tangannya. Air mataku akhirnya jatuh. Aku tidak bisa menahannya lagi. "Pak Arif, terima kasih. Terima kasih banyak," bisikku dengan suara bergetar. Arif tersenyum lembut dan meletakkan uang itu di tanganku. "Sama-sama Pak Budi. Bapak sudah bekerja keras untuk keluarga kami. Ini yang seharusnya kami lakukan." Dia kemudian menepuk bahuku dengan lembut sebelum pergi meninggalkan aku. Setelah Arif pergi, aku menutup pintu kamar dan memeluk uang itu erat-erat di dada. Aku menangis dengan keras, tidak peduli jika ada yang mendengar. Ini adalah pertama kalinya dalam 1 bulan terakhir aku merasakan kehangatan dan kebaikan dari seseorang. Dan orang itu adalah anakku sendiri. Anakku yang bahkan tidak tahu bahwa dia baru saja menolong ayahnya sendiri. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku memutuskan untuk bekerja lebih keras, tidak ingin membuat Arif kecewa. Meskipun lututku masih sakit, aku memaksakan diriku untuk bergerak lebih cepat. Aku membersihkan seluruh rumah dengan lebih teliti, memastikan tidak ada debu yang tertinggal. Aku memasak sarapan dengan lebih hati-hati, memastikan nasinya tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Ketika Ibu Ratna dan anak-anaknya turun untuk sarapan, mereka terlihat sedikit terkejut melihat meja makan yang sudah dihias dengan rapi. Aku bahkan menyiapkan bunga segar di tengah meja. Hari ini lumayan," komentar Ibu Ratna dengan nada yang sedikit lebih lembut dari biasanya, meskipun masih jauh dari ramah. Aku tersenyum tipis. Setidaknya, aku tidak akan dimarahi hari ini. Tapi, senyumku memudar ketika aku mendengar percakapan antara Ibu Ratna dan anak perempuannya. "Bu, kapan sih kita ganti pembantu? Aku bosan lihat kakek tua itu. Dia kerja lambat, bikin ilfil," keluh anak perempuan Ibu Ratna sambil memainkan ponselnya. "Sabar, sayang. Dia murah, cuma 3 juta sebulan. Mau cari yang muda dan cekatan, pasti minta gaji lebih mahal. Lagi pula, uangnya juga bukan kita yang bayar langsung. Anaknya yang terima kan? Kita untung dapat pembantu murah," jawab Ibu Ratna sambil tertawa kecil. Mendengar percakapan itu, dadaku terasa sesak. Jadi bagi mereka, aku hanya komoditas murah. Mereka tidak peduli dengan kondisiku, tidak peduli dengan perasaanku. Yang penting, aku murah
dan bisa bekerja. Aku adalah objek, bukan manusia. Siang hari itu, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Arif tiba-tiba pulang lebih awal. Biasanya dia pulang larut malam, tapi hari ini dia pulang sekitar pukul 2 siang. Wajahnya terlihat sangat lelah dan kusut. Matanya merah, seperti kurang tidur. "Pak Budi, apa ibu saya ada di rumah?" tanyanya ketika melihatku di halaman belakang. "Ibu Ratna sedang pergi ke salon, Pak. Biasanya pulang sore," jawabku. Arif mengangguk dan berjalan ke arah teras belakang. Dia duduk di kursi teras, melepas jasnya, dan menghela napas panjang. Aku bisa melihat dari tempatku berdiri bahwa dia sedang sangat stres. Tangannya bergetar ketika dia mencoba menyalakan ponselnya. Aku merasa kasihan melihatnya seperti itu. Meskipun aku hanya seorang pembantu, tapi dia adalah anakku. Aku tidak bisa melihatnya menderita tanpa melakukan sesuatu. Aku menaruh jemuran yang sedang aku pegang dan berjalan menghampirinya. "Pak Arif, apakah Bapak ingin saya buatkan kopi atau teh?" tanyaku dengan hati-hati. Arif mendongak dan menatapku. Ada air mata di pelupuk matanya. "Pak Budi, boleh saya cerita sebentar? Saya butuh seseorang untuk diajak bicara," katanya dengan suara serak. Aku terkejut. Arif ingin bercerita padaku. Aku segera duduk di kursi sebelahnya, meskipun aku tahu aku seharusnya tidak boleh duduk semeja dengan majikan. Tapi kali ini, aku bukan pembantu. Aku adalah ayah yang ingin mendengarkan keluh kesah anaknya. Hari ini saya kehilangan kasus yang sangat penting," mulai Arif dengan suara pelan. "Ada seorang gadis muda, usianya baru 16 tahun. Dia diperdagangkan oleh pamannya sendiri untuk bekerja sebagai pembantu. Dia disiksa, dipukuli, tidak diberi makan dengan baik. Kami mencoba menyelamatkannya, mencoba menghukum pamannya. Tapi karena bukti yang kurang kuat dan ada permainan kotor dari pengacara lawan, pamannya dibebaskan. Gadis itu harus kembali hidup dengan trauma yang dia alami, sementara pamannya bebas berkeliaran." Arif menghapus air matanya dengan kasar. "Saya merasa gagal. Saya gagal menyelamatkan dia. Saya gagal memberikan keadilan padanya. Untuk apa saya jadi jaksa kalau saya tidak bisa melindungi orang-orang yang tidak berdaya?" Hatiku hancur mendengar cerita itu. Aku bisa merasakan rasa sakit yang Arif rasakan. Dia adalah pria yang sangat peduli, yang sangat ingin melindungi orang-orang lemah. Tapi sistem tidak selalu berpihak pada kebenaran. "Pak Arif," kataku dengan suara lembut, "Bapak sudah melakukan yang terbaik. Bapak sudah berjuang untuk gadis itu. Meskipun kali ini belum berhasil, tapi masih ada kasus-kasus lain di masa depan. Bapak masih bisa menyelamatkan orang-orang lain. Jangan menyerah." Arif menatapku dengan tatapan yang penuh haru. "Terima kasih Pak Budi. Bapak tahu saya jarang bisa curhat sama orang-orang di rumah ini. Ibu saya tidak pernah mengerti pekerjaan saya. Anak-anak saya juga tidak peduli. Mereka hanya peduli dengan urusan mereka sendiri. Tapi Bapak mendengarkan saya dengan tulus." Aku tersenyum tipis meskipun hatiku menangis. "Saya cuma pembantu tua, Pak. Tapi kalau Bapak butuh teman bicara, saya selalu ada." Arif tersenyum dan menepuk tanganku dengan lembut. "Pak Budi, boleh saya tanya sesuatu? Bapak punya anak?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, aku mengangguk pelan. "Punya, Pak. 2 orang anak. Mereka pasti bangga punya ayah seperti Bapak. Bapak terlihat seperti orang yang baik dan bijaksana," kata Arif dengan tulus. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang siap tumpah. Kalau saja Arif tahu bahwa dia adalah salah satu dari anak-anak itu. Kalau saja dia tahu bahwa ayahnya sedang duduk di sebelahnya sekarang, bukan sebagai ayah, tapi sebagai pembantu yang dia pekerjakan. "Pak Budi, Bapak kenapa?" tanya Arif ketika melihat aku terdiam. "Tidak apa-apa, Pak. Saya
Saya cuma teringat anak-anak saya, jawabku dengan suara bergetar. Arif menatapku dengan tatapan penuh simpati. Bapak kangen sama mereka ya? Kapan terakhir kali Bapak ketemu mereka? Sudah lama, Pak. Sudah sangat lama, jawabku pelan. 40 tahun untuk Arif, 1 bulan untuk Sari. Tapi rasanya seperti selamanya. Bapak harus ketemu mereka, Pak Budi. Keluarga itu penting. Jangan sampai Bapak menyesal karena terlalu lama tidak ketemu mereka. Nasihat Arif dengan tulus. Ironi dari kata-kata itu membuat hatiku semakin sakit. Arif tidak tahu bahwa dia sedang memberi nasihat kepada ayahnya sendiri tentang pentingnya keluarga. Dia tidak tahu bahwa aku sudah menyesal selama 40 tahun karena tidak bisa bertemu dengannya. Dia tidak tahu bahwa sekarang kami sudah bertemu, tapi dalam situasi yang sangat menyakitkan. Sore hari itu, setelah percakapan dengan Arif, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku harus terus menyembunyikan identitasku? Apakah tidak lebih baik aku mengatakan yang sebenarnya kepada Arif? Tapi, setiap kali pertanyaan itu muncul, rasa takut itu kembali menghantui. Bagaimana jika Arif marah? Bagaimana jika dia tidak percaya? Bagaimana jika dia merasa malu punya ayah seperti aku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan percakapan kami sore tadi. Aku terus memikirkan kata-kata Arif. Keluarga itu penting. Ya, keluarga itu penting. Tapi bagaimana jika keluarga itu sendiri yang menyakiti kita? Sari menjualku untuk melunasi hutangnya. Arif tidak tahu bahwa dia mempekerjakan ayahnya sendiri sebagai pembantu. Ibu Ratna dan anak-anaknya memperlakukan aku dengan kasar. Di mana keluarga dalam semua ini? Minggu berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman depan, Sari tiba-tiba datang. Dia keluar dari sebuah taksi dan berjalan menghampiriku dengan wajah yang terlihat gelisah. "Pak, kita harus bicara," katanya dengan suara mendesak. Aku menaruh sapu dan menatapnya. Sudah 1,5 bulan aku tidak bertemu Sari. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada kabar, sama sekali. Dan sekarang, dia tiba-tiba datang dengan wajah gelisah, seperti itu. "Sari, kenapa baru datang sekarang? Kamu tahu Bapak sudah sebulan lebih kerja di sini? Kamu tidak pernah tanya kabar Bapak," kataku dengan nada yang tidak bisa aku sembunyikan kekecewaannya. "Pak, dengar dulu. Sari ada masalah besar," kata Sari sambil menarik lenganku ke sudut halaman yang lebih sepi. "Rentenir itu. Mereka makin mendesak Sari. Mereka bilang, kalau akhir bulan ini Sari belum bayar 50 juta penuh, mereka akan menyakiti Sari." Aku merasakan seluruh tubuhku gemetar mendengar kata-kata itu. "Tapi kan Bapak sudah kerja di sini. Gaji Bapak masuk ke rekeningmu kan? Sudah 1,5 bulan, berarti sudah ada 4,5 juta. Sari menunduk, tidak berani menatap mataku. "Pak, Sari sudah pakai uang itu untuk bayar bunga hutang yang lain. Sari masih punya hutang di tempat lain juga. Jadi, uang dari gaji Bapak belum bisa nutup hutang ke rentenir itu." Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. "Sari, kamu bilang cuma hutang 50 juta. Sekarang ternyata ada hutang yang lain. Berapa banyak hutangmu sebenarnya?" Bentakku, suaraku meninggi. "Pak, tolong jangan marah dulu. Sari butuh Bapak kerja lebih lama di sini. Mungkin 3 tahun lagi. Dengan gaji 3 juta per bulan, dalam 3 tahun bisa terkumpul lebih dari 100 juta. Itu cukup untuk nutup semua hutang Sari," kata Sari dengan suara bergetar. 3 tahun? Dia mau aku bekerja seperti ini selama 3 tahun. Di usia 70 tahun, dengan lutut yang sakit, diperlakukan seperti budak, dan sekarang dia mau aku bertahan selama 3 tahun. "Sari, Bapak sudah 70 tahun. Bapak tidak kuat kalau harus kerja seperti ini selama 3 tahun. Kamu tidak mikirin kesehatan Bapak sama sekali?" Teriakku, air mataku mulai keluar. "Pak, ini satu-satunya cara. Sari tidak punya pilihan lain. Kalau Bapak tidak mau bantu Sari, Sari bisa dibunuh sama rentenir itu." Teriak Sari balik, wajahnya sudah basah oleh air mata. Kami berdua terdiam
saling menatap dengan air mata yang mengalir. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Sari tidak mencintaiku sebagai ayah. Baginya, aku hanya alat untuk menyelesaikan masalahnya. Aku hanya sumber uang untuk melunasi hutangnya. Dia tidak peduli dengan kondisiku, tidak peduli dengan perasaanku. Yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri. Sari, pergi, kataku dengan suara pelan tapi tegas. Pi, Bapak tidak mau lihat kamu lagi. Pergi sekarang. Sari terlihat terkejut dengan kata-kataku. Pak, maksud Bapak apa? Bapak tidak mau bantu Sari lagi. Bapak sudah bantu kamu cukup banyak, Sari. Bapak jual warung, jual tabungan, bahkan jual harga diri Bapak dengan kerja di sini. Tapi ternyata semua tidak cukup buat kamu. Kamu tetap tidak puas. Kamu tetap minta lebih. Bapak sudah capek, Sari. Bapak sudah tidak kuat lagi. Jawabku dengan suara yang mulai serak. Pak, tolong. Sari mohon. Sari janji setelah semua hutang lunas, Sari akan jadi anak yang baik. Sari akan jaga Bapak dengan baik. Pinta Sari sambil berlutut di depanku. Tapi aku tidak tergerak lagi. Air mataku sudah kering. Hatiku sudah mati rasa. Janji kamu tidak ada artinya, Sari. Kamu sudah berkali-kali janji, tapi tidak pernah ditepati. Sekarang pergi. Jangan ganggu Bapak lagi. Sari berdiri dengan wajah pucat. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit aku baca. Campuran antara marah, sedih, dan putus asa. Baiklah, Pak. Kalau itu maunya Bapak. Tapi ingat, kalau Sari kenapa-kenapa, itu salah Bapak. Teriaknya sebelum berlari keluar dari halaman dan masuk ke taksi yang masih menunggu. Aku berdiri di sana, menatap taksi yang membawa Sari menjauh. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku baru saja mengusir anak kandungku sendiri. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa terus membiarkan diriku dieksploitasi seperti ini. Bahkan, cinta seorang ayah punya batasnya.